Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Miss berharap kalian semua masih sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum belajar Bible perlu mempersiapkan apa? Alkitab. Sudah Alkitab apa? Buku Bible kelas 4. Oke, dan jangan lupa siapkan pulpen dan buku tulis supaya sesudah kalian nonton video ini dan ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan, kalian perlu catat halaman berapa dan berapa supaya kalian tidak lupa ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Miss mengajak kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sekarang kami mulai pelajaran Bible lagi secara online. Tuhan tolong kami. Walaupun hanya video yang kami nonton, tapi kami bisa mengerti semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, seperti biasa kita lanjutkan materi. Hari ini kita mulai belajar dari halaman 14 sampai halaman yang ke-20. Halaman 14, buka di situ bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, Yesus ialah laki-laki dewasa. Sebelumnya Miss mau bertanya dulu, di antara kalian semua, siapa yang dari sejak lahir bayi terus tidak bertumbuh, tapi anak kecil terus digendong terus? Siap? Atau di antara kalian ada yang mau seperti itu? Tidak mau bisa jalan, tidak mau lari-lari di halaman rumah, maunya digendong terus oleh papa mama. Jadi itu tidak bertumbuh seperti itu, mau terus jadi bayi, terus jadi anak-anak. Tentunya semuanya tidak akan mau seperti itu. Jadi setiap manusia itu punya tahap pertumbuhan. Sama halnya dengan Yesus. Yesus pun tahap pertumbuhan seperti kita. Ada masa Yesus pernah jadi bayi, anak-anak. Yesus juga pernah belajar jalan loh kayak kita. Siapa yang waktu kecil mungkin mamanya cerita, waktu kamu kecil kamu latihan jalan itu sering jatuh sampai kakimu luka-luka. Yesus pun pernah mengalami hal-hal seperti itu, karena kan kalau kita lihat di buku halaman 14 bilang Yesus ialah laki-laki dewasa. Dibacaannya, dulu kamu adalah seorang bayi kecil, kini sudah tumbuh menjadi seorang anak. Suatu hari kamu akan menjadi pria jika kamu laki-laki, dan menjadi wanita jika kamu adalah perempuan. Yesus tidak selalu menjadi anak laki-laki seterusnya. Nanti kalian baca ceritanya di Alkitab. Jadi ada masa-masa pertumbuhan Yesus juga seperti kita. Oke, selanjutnya kalian lihat selanjutnya dibaptis, dicelupkan, artinya dicelupkan ke dalam air. Terkasih, orang-orang yang dicintai. Mungkin kalau kayak anak-anak di rumah, mama yang terkasih, papa yang terkasih, itu adalah kakak yang terkasih, adik yang terkasih. Itu adalah orang-orang yang kita cintai. Firman, suatu peraturan yang harus ditaati. Tadi Miss bilang sebelum belajar Bible siapkan apa? Alkitab. Jadi semua yang Tuhan sampaikan di Alkitab ini ya dan amin. Kalau kita mau tahu isi hati Tuhan tentang hidup kita, baca di Alkitab. Kalau kita tanya papa mama pun belum bisa menjawab masa depan kita seperti apa. Tapi kita taunya dari Alkitab. Di Alkitab Tuhan telah menentukan masa depan kita. Alkitab bilang apa? Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kembali kita pelajari Alkitab. Oke? Jadi kita lihat abadi, tidak pernah berakhir, itu untuk selama-lamanya. Dan ada kata-kata istimewa di situ, sorga, Yohanes Sang Pembaptis, dan Sungai Yordan. Itu kata-kata penting. Selanjutnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Kalian boleh lihat, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus buat apa? Jadi, anak-anak perlu tahu bahwa sebelum Yesus melakukan pelayanan, Yesus harus dibaptis dulu. Tadi kita sudah baca bahwa dibaptis itu dicelupkan ke dalam air. Jadi Yesus datang kepada Yohanes di Sungai Yordan untuk dibaptis. Waktu Yesus sudah dicelupkan ke dalam air dan Yesus berdiri,
Roh Kudus turun menghinggapi Yesus dalam rupa apa? Burung merpati. Dan ada suara yang berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Jadi sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus dibaptis dulu. Itu usia Yesus 30 tahun. Jadi sesudah dibaptis, Yesus bukan langsung ke pelayanan, tidak. Yesus berpuasa selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Yesus tidak makan, Yesus tidak minum. Sesudah itu Yesus dicobai 3 kali, tapi Yesus bisa melawan semua ujian-ujian cobaan itu. Sesudah itu baru Yesus melakukan pelayanan. Lanjut. Ada di situ tugas-tugas juga, nanti boleh dikerjakan. Sesudah kalian nonton video ini, kalian boleh kerjakan. Tugas Bible itu tidak banyak, jadi setiap kali Miss sampaikan, kalian langsung kerjakan aja. Miss sampaikan materinya, terus kalian lihat, kalian kerjakan. Dalam pelayanannya itu Yesus tidak melakukannya seorang diri, tapi Yesus memilih berapa orang? 12 orang. Jadi Yesus memilih 12 orang untuk mendampingi Yesus dalam pelayanan. 12 murid Tuhan Yesus. Oke, 12 murid Tuhan Yesus itu nanti Miss suatu waktu misalkan kasih kalian tugas untuk mengerjakan itu, menghafal 12 murid Tuhan Yesus. Ada juga tugas-tugas selanjutnya boleh dikerjakan. Kita langsung aja di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, halaman 19, tentang Yesus menyelamatkan orang-orang. Kamu dapat membaca dalam Alkitab bahwa setiap orang kecuali Yesus telah berdosa. Yesus terlahir dengan tanpa dosa. Dia mati demi membersihkan dosa umat di seluruh dunia. Orang-orang mempercayai bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Mereka meminta kepadanya untuk mengisi kehidupan mereka, kemudian mereka diselamatkan. Mereka akan memiliki kehidupan yang abadi. Yesus disebut sebagai juru selamat sebab dia mampu menyelamatkan dari dosa-dosa. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Mistilah menyampaikan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Tuhan Yesus ini tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersalah. Yang berbuat dosa adalah kita. Tapi karena kasihnya kepada kita, maka dia rela mati di kayu salib supaya kita peroleh hidup. Itu dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan rela mati bagi kita. Oke, jadi anak-anak perlu tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Tapi bukan dalam artian kita bebas berbuat dosa selanjutnya, tidak. Tapi kita harus benahi hidup, perbaiki diri. Yang dulunya sering lawan papa mama, sekarang berubahlah, jangan lagi lawan papa mama. Yang mungkin dulu kelas 1, 2 masih sering berantem sama kakak, stop. Cukup, semuanya berakhir, semua sudah kelas 4. Jadi sudah tahu kan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi Miss berharap selama masa pandemi ini kalian belajar di rumah, Miss tidak dengar laporan dari orang tua. Kalau contoh, oh Salmon dan Lois sering berantem di rumah Miss, atau Rain sama siapa? Maaf, Rain kelas 5 ya. Miss ngomongnya kelas 4. Atau kisah sih sama adiknya. Contohnya seperti itu. Tapi semuanya Miss berharap semuanya baik-baik sama kakaknya. Sayang kakaknya, sayang adiknya, sayang papa mamanya. Oke, pelajaran kita berakhir di sini. Dari halaman 14 sampai halaman 20 itu ada beberapa tugas. Anak-anak boleh kerjakan di rumah. Miss tidak paksakan, tapi kalau ada waktu luang kalian kerjakan. Oke, kita berdoa ya. Miss tutup semuanya ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.